Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya percaya itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami, firman-Mu yang membuat kami semakin kuat, semakin dewasa di dalam pengiringan akan Engkau ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau belajar daripada firman-Mu, dan biarkanlah setiap kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya beri tema buat kita pada siang hari ini adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, puji nama Tuhan. Kita tadi sudah membaca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi pada saat itu untuk mereka senantiasa bersukacita dalam mengandalkan Tuhan. Untuk mereka selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari surat ini ditulis pada saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dalam keadaannya di dalam penjara. Jadi ini merupakan situasi yang tersulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menegaskan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan mungkin pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja, mungkin kita mau mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita ada dalam keadaan yang terhimpit, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Dari ayat ini, perikop ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita menempatkan Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Dan bagaimana ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan, hari ini kita sama-sama akan mendengarkannya. Ciri yang pertama dari orang yang mengandalkan Tuhan,
Dari ayat yang 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Di ayat yang keempat juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus saat dia dalam keadaan yang terjepit, dalam saat dia dalam kondisi yang tidak enak, tapi dia menekankan kepada jemaat di Filipi untuk mereka bersukacita. Dan ciri orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya yang pertama ini adalah dia selalu bersukacita. Apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang kita rasakan hari-hari ini, apakah kita dalam keadaan yang senang atau dalam keadaan yang terjepit atau dalam keadaan yang terhimpit? Pertanyaannya, apakah kita masih tetap bersukacita atau sebaliknya? Karena keadaan kita terjepit, karena kita menghadapi masalah, akhirnya kita sudah tidak bersukacita lagi. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ciri orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa dia selalu bersukacita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia selalu bersukacita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Jadi walaupun dalam keadaan dia di penjara, di dalam keadaan yang menderita, tapi dia selalu bersukacita. Inilah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Bersukacita itu bukan karena sesuatu yang kita peroleh atau karena kita mendapatkan sebuah keuntungan yang besar baru kita bersukacita. Bukan Bapak Ibu, tetapi bersukacita yang dimaksud oleh Tuhan adalah seperti dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Bagaimana di situ dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku tetap bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Artinya bahwa dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan masalah apapun, kita harus tetap bersukacita. Jadi bersukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah sukacita yang kita terima dari Tuhan Yesus, bukan karena berkat atau jabatan yang kita peroleh, bukan. Atau mungkin karena kita menerima suatu berkat daripada Tuhan, atau mungkin karena kita memperoleh harta yang berkelimpahan, makanya kita bersukacita. Bukan karena keadaan itu yang membuat kita bersukacita, tapi yang membuat kita bersukacita adalah karena Tuhan Yesus yang diam di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber sukacita kita. Jadi ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama adalah dia selalu bersukacita dalam kehidupannya. Itulah ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk selalu bersukacita. Apapun tantangan, apapun masalah dalam kehidupan kita, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama adalah dia selalu bersukacita dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti bersukacita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, ciri yang kedua adalah dapat mengendalikan dirinya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus, dia sudah melewati begitu banyak hal dalam kehidupannya dan dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi poin yang kedua dari ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan, dia mampu mengendalikan dirinya. Jadi mengendalikan diri berarti dia sanggup menguasai dirinya demi menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Mengendalikan diri itu berarti mengalahkan keinginan daging kita. Mengendalikan diri berarti kita menaklukkan egoisan kita, menaklukkan kesombongan kita demi menggapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah arti dari mengendalikan diri. Bukan berarti kita hebat, kita kuat, kita berkata saya tidak perlu Tuhan lagi. Bukan, tapi mengendalikan diri berarti kita mampu menguasai diri kita, menguasai
kesombongan kita, menguasai keegoisan kita demi menggapai keinginan atau kehendak Tuhan tergenapi melalui kehidupan kita. Jadi begitu banyak orang di dalam firman Tuhan ini, begitu banyak nabi-nabi yang Tuhan pakai, bagaimana mereka mengendalikan diri mereka, bagaimana mereka meninggalkan keegoisan mereka, meninggalkan kejayaan mereka demi menggenapi rancangan Tuhan. Contohnya adalah Bapak Abraham. Bagaimana dia meninggalkan kejayaannya, meninggalkan sanak saudaranya demi sebuah panggilan Tuhan yang belum dia tahu di mana tempatnya, belum dia lihat situasi dan keadaannya, tapi dia bisa mengendalikan dirinya untuk menggenapi rancangan Tuhan. Demikian juga waktu dia mau menyerah, waktu Tuhan meminta anak sulungnya, waktu disuruh untuk dipersembahkan si Ishak, Abraham tetap taat kepada Tuhan, tetap nurut kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang contoh dari orang yang mengendalikan dirinya. Dia meninggalkan keegoisannya, meninggalkan kesombongannya. Dia serahkan kepada Tuhan dan dia percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi itu yang kedua, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan, dia sanggup menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi poin yang ketiga, ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan yaitu sanggup menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Jadi Rasul Paulus, begitu banyak hal yang dia perhadapi, begitu banyak hal yang sudah dia lewati dalam pengiringannya akan Tuhan. Dia sanggup melewati semuanya, dia mampu melewati semuanya. Saya percaya bukan hanya Rasul Paulus saja, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sanggup untuk melewati setiap tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, karena kita percaya dan kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti sanggup menghadapi segala tantangan, rintangan apapun dalam kehidupannya. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melewati setiap tantangan, melewati setiap rintangan dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan yang ketiga, yang terakhir ini adalah dia sanggup menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Apapun rintangan, apapun masalah dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti sanggup lewat segala tantangan dalam hidupnya. Terima kasih, itu yang saya bisa bagikan buat kita semua pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan ajar kami untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan biarkan firman-Mu itu tertanam dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.